Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Skulisius bareng saya Tiaga Dan saya Stella, kita bakal nemenin Konco di Skulisius kali ini. Gimana kabarnya Konco? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah Semangat Pemuda Indonesia. Betul banget Konco, kita hari ini bakal kasih info seru soal Semangat Pemuda Indonesia dan bakal ngobrol seru juga soal Sumpah Pemuda. Tapi sebelum itu kita buka masker dulu sebentar ya, biar teman-teman gak penasaran gimana mukanya. Nah, ini muka kita, halo. Kita tutup lagi ya Kanca. Nah, sekarang waktunya kita masuk di info seru. Nah, kita di info seru kali ini punya info soal Semangat Pemuda Indonesia. Kan para pemuda Indonesia pada kreatif nih, ya nggak Kak Tiaga? Yap, betul banget. Pemuda Indonesia prestasinya banyak banget loh Kanca. Dimulai dari mata pelajaran, contohnya seperti Olimpiade Matematika, Sains, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada prestasi di bidang olahraga Konco. Contohnya sepak bola, bela diri, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget deh. Bener banget. Ngomong-ngomong soal Sumpah Pemuda nih, ada loh hubungannya Semangat Pemuda Indonesia sama Sumpah Pemuda. Apa sih hubungannya? Dengan adanya Sumpah Pemuda, pemuda Indonesia ini jadi semakin semangat dan termotivasi untuk memajukan bangsa Indonesia. Buat ngobrolin lebih lanjut nih tentang Sumpah Pemuda, kita bakalan ajak Bu Hartini, guru IPS SMP Negeri 46 Surabaya, di Ngobrol Seru. Nah, kita sudah bersama Bu Hartini nih Konco. Apa kabar Bu Hartini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Kalian semua juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, sebelum kita mulai nih, penasaran gak sih sama mukanya Bu Hartini? Boleh dong Bu dibuka maskernya, 2 detik aja. Iya. Untuk obat kangen ya? Iya. Cantik sekali Bu Hartini. Alhamdulillah. Sudah ya? Boleh Sudah, saya pakai lagi ya. maskernya? Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Hartini. Menurut Ibu, apa sih Sumpah Pemuda itu? Oke, anak-anak Sumpah Pemuda itu janji yang diucapkan oleh para pemuda pada saat melaksanakan kongres yang kedua, Kongres Pemuda yang kedua yang berlangsung tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya, saya yakin kalian semua pasti tahu isi Sumpah Pemuda itu ya. Iya Bu. Lalu mengapa sih kita harus memperingati Hari Sumpah Pemuda? Nah, ini anak-anak, Sumpah Pemuda itu adalah suatu peristiwa yang sangat penting ya, di mana Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah janji atau ikrar yang disampaikan oleh para pemuda pada saat itu, di mana dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa persatuan. Jadi sesuai dari isi Sumpah Pemuda itu sendiri, kita tahu ya, isi Sumpah Pemuda itu kan ya antara lain ya, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu tanah Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Jadi anak-anak Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kenapa kita harus tahu isi Sumpah Pemuda? Nah, kalian harus tahu isi Sumpah Pemuda itu karena anak-anak di dalam Sumpah Pemuda itu dimaksudkan untuk seluruh pemuda-pemuda Indonesia baik pada zaman dahulu sampai zaman sekarang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, jadi perjuangan tidak hanya zaman dulu, tapi sampai sekarang kita sebagai pemuda juga harus terus berjuang sesuai dari isi Sumpah Pemuda itu sendiri. Iya, dengan kita menghormati itu sudah sangat-sangat bagus ya Bu, memperingati itu. Tapi ya jangan hanya menghormati saja ya, tapi kita wajib melanjutkan perjuangan para pemuda pada saat itu.
Nah, mengapa Sumpah Pemuda itu sangat penting bagi pemuda-pemudi di Indonesia, Bu? Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi, mengapa Sumpah Pemuda sangat penting? Karena ini adalah suatu janji atau ikrar. Nah, jadi janji itu kan harus ditepati ya anak-anak. Iya, Ya. betul. Jadi kalau janji itu harus ditepati, berarti janji itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, nah karena isi dari janji itu merupakan suatu perjuangan, nah, jadi perjuangan itu juga sangat penting, sama pentingnya dengan sumpahnya, gitu ya. Iya, Bu. Nah, ngomong-ngomong soal Sumpah Pemuda nih, tahu nggak sih Kongres Pemuda 2 hari pertama, yakni hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 dilangsungkan di lapangan Banteng yang kini menjadi wilayah Jakarta Pusat. Tepatnya di gedung Katolik Jengon Lincoln atau KJP. Kongres ini digelar selama 2 hari dengan 3 kali rapat di tempat yang berbeda-beda. Bayangin loh Panca, 3 kali rapat di 3 tempat yang berbeda-beda ya Bu. Iya. Ya. Dan yang harus kalian ketahui anak-anak, dalam 3 kali rapat itu setiap rapat ada hal yang penting disampaikan. Ya, rapat yang pertama disampaikan bahwa pemuda ini perlu menjaga suatu persatuan. Kemudian rapat yang kedua disampaikan tentang pendidikan anak-anak. Pendidikan ini dimaksudkan pendidikan bagi anak-anak tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga berlangsung di rumah. Kemudian yang rapat ketiga yang melahirkan Sumpah Pemuda itu sendiri yang berisi 3 janji ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dan Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda di Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Ada Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat. Tuh, keren banget kan Panca, makanya kita nggak boleh meremehkan Sumpah Pemuda, betul Bu? Iya, betul sekali anak-anak. Ya, jadi kita harus terus melanjutkan perjuangan para pemuda pada saat itu. Kita kembali lagi nih ke pertanyaan seputar Sumpah Pemuda bersama Bu Hartini. Menurut Bu Hartini, sisi positif pemuda zaman sekarang itu apa sih? Nah, sisi positif pemuda zaman sekarang ini anak-anak atau pemuda zaman sekarang ini adalah pemuda yang sudah hidup di zaman istilahnya zaman milenial ya. Iya. Zaman yang serba maju, zaman yang serba canggih ya. Sisi positifnya bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini sudah bisa mengikuti perkembangan zamannya. Iya, Ya, karena betul. teknologi sudah canggih, ilmu pengetahuan sudah maju ya. Iya. Sisi positifnya para pemuda zaman sekarang ini bisa melanjutkan perjuangan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Gitu ya. Ya. Kalau ada dampak positif kan pasti ada dampak negatifnya ya Iya, Bu. Kalau betul. dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatifnya kalau para pemuda zaman sekarang tidak bisa menyesuaikan ya perkembangan zaman dengan perilakunya. Nah, ini yang dikhawatirkan menimbulkan dampak negatifnya. Artinya kita harus lebih bijaksana mencermati atau mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan ya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada zaman sekarang. Nah, lalu apa sih Bu yang bisa dilakukan untuk melestarikan semangat pemuda Indonesia? Nah, untuk melestarikan semangat para pemuda Indonesia ini maka kita harus mencintai ya, mencintai budaya, mencintai apa yang sudah ada saat ini, mencintai negara kita, bangsa kita, kebudayaan kita ya, agar kita tetap bisa menjaga kelestarian kebudayaan negara kita. Iya, begitu ya Bu. Nah, apa sih pesan Ibu untuk pemuda-pemudi Indonesia zaman sekarang, terutama siswa SMP Negeri 46 Surabaya? Boleh disampaikan Bu? Oke, untuk khususnya
siswa-siswa SMP Negeri 46 Surabaya ya. Pesan Bu Hartini ya, kalian tetap semangat belajar, tetap mengikuti pelajaran dari rumah karena saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi ya. Paling utama tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian terus semangat melanjutkan perjuangan para pemuda pada saat dahulu ya, dengan mengisi hari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Tetap semangat belajar. Karena semangat belajar anak-anak ini hanya bisa dilakukan dari diri kalian masing-masing ya. Kalau kalian tidak semangat ya, kalaupun gurunya misalnya memberikan motivasi ayo semangat belajar, tapi karena kalian dari diri kalian sendiri tidak ada semangat, ya tidak akan berguna ya. Jadi semangat harus ditumbuhkan dari diri masing-masing. Nah, itu kita harus semangat Kanca. Terima kasih Bu Hartini sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di Schoolisius. Semoga sehat selalu ya Bu. Ya, amin. Sama-sama. Terima kasih juga anak-anakku ya. Iya, tetap semangat belajar dari rumah ya. Iya. Nah konco, udah waktunya kita pamit nih. Terima kasih buat kalian yang udah nonton Schoolisius. Jangan lupa like, comment, subscribe channel 46 Surabaya, dan jangan lupa buat follow Instagram @Schoolisius46. Kalau begitu saya Stella Dan saya Tiaka, kami pamit ya Kanca. Bye.